kasih Romo. Boleh bertanya atau masih ada lagi? Ya, terima kasih untuk supportnya. Silakan, ada yang ingin tanyakan Om? Selamat malam. Ya, sebentar ya Om Tes. Ini Om Rafael. Silakan Om Rafael dulu, silakan. Ya, kasih. Mau nanya gini mau, konsekuensi gitu mau ya. Konsekuensi dari seorang yang melakukan rekonsiliasi atau sakramen tobat gitu. Katakanlah si A gitu ya, oknum si A gitu. Oknum si A ini tahu nih, karena dosa itu kan secara sadar ya, tahu dan mau. Dan dosanya itu dosa besar ya, bukan dosa kecil gitu kita katakan. Dia melakukan sakramen tobat di tempat dia. Nanti dia pergi lagi ke tempat yang lain. Dia lakukan hal yang sama. Habis itu pergi lagi ke tempat yang lain. Lakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai bertahun-tahun. Karena merasaannya dia tuh, sakramen tobat itu kan untuk mengampuni dosa. Jadi ya saya bisa melakukan dosa, apapun dosanya itu. Setelah saya melakukan sakramen tobat kan selesai itu, urusan itu punya cerita udah beres. Jadi ya bikin lagi aja, tinggal ganti Romo, kan dia nggak tahu juga gitu kan. Dia nggak pernah tahu usaha saya berkelanjutan, perkembangan iman saya seperti apa, kan nggak tahu. Kecuali memang diimbaukan untuk satu Romo saja gitu ya, supaya bisa tahu perkembangannya. Biasanya kan begitu. Tapi kan kenyataannya di lapangan banyak oknum yang seperti itu. Nah ini fakta di lapangan, kita harus bicara ya. Makanya ini sengaja saya angkat topik ini. Lalu, apakah orang tersebut, ya mungkin dia bisa membohongi Romo tersebut ya. Karena Romo kan manusia, dia nggak tahu kalau dia baru sekali itu ya. Padahal udah bertahun-tahun, udah sering kali begitu gitu. Tapi kan Tuhan tahu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan sakramen tobat itu? Apakah dia diampuni atau tidak gitu ya. Baik secara gereja atau katakanlah secara rohani gitu mau ya, untuk dosa-dosanya terhapus itu. Yang kedua, konsekuensinya apa? Akibatnya kepada oknum tersebut kira-kira. Terima kasih Romo. Di sini harus dibedakan antara mengampuni dengan merekonsiliasi. Prem, apa itu mengampuni? Prem. Apa itu mengampuni? Apa ya mau? Ya mengampuni ya memaafkan kali mau ya, sama nggak ya? Lalu pertanyaan penting dari Petrus, Tuhan berapa kali kami harus mengampuni? Sofi atau Marcel, Matius 18 ayat 22. Matius berapa Roma? Matius 18 ayat 22. 18 ayat 22. Sebelum ayat 22 ini kita harus mulai dari ayat 18. Tolong dibaca dari ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tahan, Marcel. Oke. Marcel. Siap, Peter. Prem, engkau pergi mengaku dosa dan Romo mendengarkannya. Sudah berapa orang di sini yang meminta sama kepada Allah untuk mengampuni dosa? Ada berapa orang ini? Antara oknum dan
Bagaimana masih Iya. kurang menangkap maksudnya? Di mana ada dua orang yang meminta ke surga, Bapa akan mendengarkannya. Kalau engkau pergi mengaku, berarti engkau sama dengan Romo meminta hal yang sama, yaitu pengampunan untuk dosamu. Tetapi Romo berjuang untuk mengampuni dosamu dan engkau tidak mau berubah, ini jadi persoalan. Jadi engkau tidak minta hal yang sama. Bisa mengerti, Prem? Oke, tapi kita lanjut nanti. Jadi baca kembali ayat itu, ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian Dan sekarang kita mulai masuk ayat 21 ini tentang pengampunan, oke? Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Lanjut. Banyak berapa kali Prem harus mengampuni? Tak terbatas. Tak terbatas. Karena itu adalah pengampunan. Pengampunan itu unilateral, bergantung satu pihak saja Allah mengampuni. Tetapi itu harus dibedakan dengan sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengampunan atau sakramen rekonsiliasi. Ini harus kita melihat dalam pengertian itu. Memaafkan sama saudaramu, Yesus bilang sampai sekian banyak, tidak apa. Tetapi itu adalah unilateral, tergantung siapa yang mau mengampuni. Tetapi kalau kita masuk ke dalam sakramen rekonsiliasi, itu sudah butuh hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Di dalam perjalanan pulangmu, engkau harus buat ini. Matius 5 ayat 24. Tolong. Siap, Rom. Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Oke, kita sudah mulai masuk proses perdamaian yang namanya proses rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi itu beda dengan proses pengampunan. Kalau pengampunan itu bergantung kepada orang yang mengampuni, tetapi rekonsiliasi atau perdamaian bergantung kepada dua pihak. Dan untuk rekonsiliasi, untuk sakramen perdamaian ini, dia bukan lagi unilateral, melainkan bilateral. Bergantung kepada dua pihak. Karena itu tadi, kalau dua orang meminta kepada Allah hal yang sama, Allah akan mengabulkannya. Romo minta pengampunan untuk engkau, beri absolusi untuk engkau, Rafael, tetapi engkau tidak mau minta yang sama dan berubah di dalam hidupmu, artinya berrekonsiliasi dengan kehidupanmu. Nanti bagaimana, Rafael? Prem. Karena itu, ya, untuk sakramen rekonsiliasi bergantung kepada dua hal. Mengenali apa yang telah terjadi dan mengambil jalan baru. Karena itu rekonsiliasi adalah sakramen perdamaian. Dan Prem, untuk perdamaian, contohnya untuk urusan perdamaian dalam sebuah negara yang kacau, mereka butuh mengenal apa yang terjadi atau tidak? Rafael. Ya, betul. Dan mereka mengambil keputusan untuk mengambil jalan baru atau tidak? Harus. Iya, mengambil jalan baru. Mengambil jalan baru. Apa yang terjadi ketika kepada Matius Yesus katakan, ikutilah aku. Dia ambil jalan baru dan meninggalkan meja penukaran. Prem. Iya, mau. Dia meninggalkan meja penukaran. Iya, Romo. Apa yang terjadi dengan Maria Magdalena setelah semua orang Injil minggu lalu, semua orang mau lempar dia dengan batu? Setelah dia ikut Yesus, dia meninggalkan perzinaannya, Rafael,
Ya, Magdalena meninggalkannya. Jalan baru. Hmm. Oke. Jalan baru ini yang harus ditempuh, saudara dan saudariku, yang dikatakan jalan Tuhan. Awal kekristenan, kekatolikan, kekristenan itu dikenal sebagai jalan baru. Oke, apa yang dilakukan oleh tiga raja dari timur setelah bertemu dengan Yesus? Mereka pulang melalui jalan lain? Ya, Romo. Mereka pulang melalui jalan lain? Ya. Kalau begitu bagaimana? Mau ikut Yesus tetapi tidak mau ikut jalan yang Yesus pakai. Sofia atau Marcel, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 ya, Pak. Ayat 6. Oke. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Konsentrasi Prem di jalan baru ini, di jalan Tuhan punya ini. Awal kekristenan, gereja perdana, pengikut Yesus pada saat itu dikenal sebagai orang yang berjalan di jalan Tuhan atau jalan baru. Yang contoh paling nyata, ketika Paulus menyerang dan membasmi gereja, itu juga dikatakan bahwa Protestan Paulus ingin membasmi jalan Tuhan. Kisah 9 ayat 2. Kisah 9 ayat 2. Sofi, engkau siapkan kisah 19 ayat 9 atau ayat 23. Tentang kekristenan pada saat itu dikatakan jalan baru atau jalan Tuhan. Silakan. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Prem, jalan Tuhan diterjemahkan ke Indonesia sebagai jalan Tuhan, tetapi sebenarnya itu adalah jalan-jalan baru. Kekristenan itu di jalan baru. Jalan baru inilah yang harus kita ambil. Jalan Tuhan inilah, setelah rekonsiliasi kita ambil jalan Tuhan ini sebagai tanda pertobatan. Kalau tidak, sama saja. Sama saja artinya engkau membuang sampah keluar rumah, setelah pulang engkau sapu kembali sampah, masuk lagi ke dalam rumahmu. Kisah 19 ayat 9 atau 23. Sofi atau yang sudah temukan siapa? Silakan. Kisah berapa, Romo? Kisah 19 tetapi bukan ayat 13 sampai dengan 17 ayat 23. Ayat 23, ya, kisah 19 ayat 23. Dekat tetapi tidak sama. Okay. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Oke, tahan. Sudah, huru-hara mulai jalan Tuhan karena orang menentang jalan Tuhan yang ini. Ayat 9-nya, Dew. Ayat 9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Oke, gereja sudah. Jalan, kata jalan ini penting ya. Jadi kalau mau ikut Yesus dan tidak mau mengikuti jalannya, apa yang terjadi, Prem? Tersesat. Tersesat. Karena itu sakramen rekonsiliasi dikatakan sakramen perdamaian. Marcel atau Sofi, 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20. Ya. 2 Korintus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Oke. Setelah orang berdamai, dia ambil jalan apa? Dia pergi misa, tapi ingat tadi, ketika engkau ingin membawakan persembahanmu ke altar dan kamu ingat,
bahwa engkau belum berdamai dengan saudaramu, tinggalkanlah persembahan itu. Saya pikir inilah yang harus, jalan ini yang banyak kali dalam sakramen rekonsiliasi harus ditegaskan. Bukan soal engkau penuhi penitensia 2 kali Salam Maria, 2 kali Bapa Kami. Tetapi jalan baru apa yang engkau ikuti. Kalau seandainya seperti itu, mengaku dosa, dosa lagi, mengaku dosa, dosa lagi. Artinya kita tidak berjuang, pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi, sakramen perdamaian, lebih dari mengampuni dosa, adalah berjuang untuk menghilangi penyebab dosa itu. Seperti engkau ke dokter, Rafael, setiap engkau kepala sakit, engkau minum obat, engkau harus berjuang. Kenapa saya kepala sakit terus tiap hari? Dan saya berjuang untuk menghilangkan akar dari kepala sakit saya. Apa yang engkau pilih, Rafael? Selalu minum obat atau menghilangkan akar dari kepala sakit itu? Ya mestinya berjuang, Mo. Cuma kan tadi pertanyaan saya kan, orang tadi nggak mau berjuang ya. Ya, yang begitu saya tidak bisa masuk ke sana. Karena dia berhadapan dengan pertanyaan Tuhan. Jalan mana yang engkau ikut? Engkau sedang mempermainkan pengampunan dosa saya? Itu juga pertanyaan kepada Tuhan, akan bertanya kepada kita dengan caranya sendiri seperti itu. Apa rasanya seorang istri setelah diselingkuhin, dimaafkan, diselingkuhin, diselingkuh, tetapi tidak mau menghilangkan penyebab selingkuh itu? Sakitnya tuh di sini, Romo. Makanya yang tadi, jika engkau ingin membawa persembahan muka altar dan kamu ingat bahwa engkau belum berdamai dengan dirimu sendiri, bahwa engkau belum berdamai dengan orang lain, bahwa engkau belum berdamai dengan Tuhan, tinggalkan persembahan itu dulu, berdamailah dengan dirimu sendiri. Karena itu hati-hati dengan penyebab konflik. Marcel, Deo kasih Marcel dengan Sofia supaya mereka berpartisipasi. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Marcel atau Sofia. Yakobus berapa, Pater? 4, bab 4, Yakobus bab 4 ayat 1 sampai dengan 4. Oke. Penyebab konflik dalam diri. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai Jangan kamu. sampai, Jangan sampai sakramen rekonsiliasi yang kau buat itu supaya memuaskan hawa nafsumu, Rafael. Ada 3 konflik di sini. Konflik dengan diri sendiri, konflik sosial dengan orang lain, dan konflik dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan dalam doa, tetapi ini loh, sakramen rekonsiliasi, pertemuan dengan Tuhan untuk pengampunan dosa, tetapi untuk memenuhi hawa nafsumu. Maka terjadilah konflik di dalam diri. Saya pikir orang-orang seperti ini, saudara-saudara kita seperti ini harus dibantu di dalam bimbingan atau terapi spiritual. Saya menganjurkan orang-orang seperti ini punya bapa rohani yang sama, supaya dia mengikuti jalur perjalanan spiritualmu dalam hidup. Kalau tidak, semua konflik ini akan selalu berulang dalam diri. Yakobus sudah katakan seperti itu. Yakobus sudah katakan seperti itu dalam suratnya. Penyebab konflik pertama dengan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu. Setelah itu, kalau tidak puas, cari orang lain sebagai pelampiasan. Dan jadilah konflik dengan konflik sosial. Setelah itu, kepada Tuhan minta Tuhan supaya menjadikan kehendak kita seperti yang kita mau, bukan seperti yang Tuhan mau. Saya pikir di tempatnya menghakimi orang-orang seperti ini, marilah kita membantu secara psikologis, secara spiritual. Mereka butuh pendampingan. Rafael, lebih mudah menghakimi saudara kita yang seperti ini.
tetapi lebih sulit membantunya untuk menyadarkan diri. Karena itu, bantulah mereka yang mengalami hal-hal seperti ini untuk bisa mengenali apa yang telah terjadi, mengenali penyebab dari apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi atau apa yang sedang terjadi, dan membantu mereka untuk mengambil jalan barunya seperti apa. Saya pikir ini juga belas kasih Allah yang sangat mulia, yang juga kita dalam kekatolikan harus menunjukkan itu. Oke, Rafael. Sedangkan konsekuensinya kita tahu bahwa kalau kita sudah sapu kotoran keluar rumah, maka semoga jangan pulang dan sapu kembali kotoran yang ada di luar rumah kembali masuk ke rumahmu. Itu yang kau maksudkan seperti itu. Nanti rumahmu jadi apa, Rafael? Kotor lagi. Dan ketika engkau ingin mempersembahkan sesuatu, engkau mau pergi misa dan engkau ingat, saya mau komuni, tetapi Santo Paulus bilang bagaimana, Marcel atau Sophie? 1 Korintus 11 ayat 27. 1 Korintus berapa, Pater? 11 ayat 27. 1 Korintus 11:27. Oke. Oke. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kalau dia mau pergi misa, mempersembahkan korban, menerima korban itu. Karena itu ayat 28 penting sekali. Rekonsiliasi. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Menguji layak atau tidak layak. Saya pikir ini penting sekali. Jangan lupa tadi Matius 5:24 tadi. Ujilah dirimu. Kalau engkau belum berdamai dengan siapapun di dunia ini, dengan dirimu sendiri, engkau pergilah berdamai dengan dia. Ini sakramen yang kita namakan sakramen perdamaian, sakramen rekonsiliasi. Dan jangan main gila dengan sakramen ya, teman-teman. Ini juga sakramen lagi dalam pengertian sakramen. Dia komuni tetapi hatinya tidak layak. Dia main gila bilang, saya pergi sakramen perdamaian, sakramen rekonsiliasi, supaya saya merasa tenang. Makanya saya kadang marah orang Kolombia di sini dalam pengertian bahwa kamu jangan anggap komuni suci, pengakuan dosa itu untuk hanya terima komuni saja. Jangan. Itu rekonsiliasi dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan sama, dan juga perdamaian dengan dirimu sendiri. Lihat. Karena kalau kita bilang sakramen, ya jangan lupa sakrare dan mentum. Sakrare artinya kudus, mentum artinya cara. Jadi bagaimana cara menjadi kudus? Kenapa? Karena hanya dengan kekudusan orang bisa melihat Allah. Semoga panggilan untuk semua orang Katolik, jangan berpikir seperti ini, relativisme dalam sakramen, tidak apa. Nanti saya dosa dulu baru mengaku dosa. Nanti sakramen dosa, pengakuan dosa, tapi engkau berbuat dengan pikiran, perkataan, dan yang dalam mengaku dosa kepada yang Maha Kuasa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan pikiran saja engkau sudah berpikir seperti itu. Engkau sudah mengantisipasi, saya mengaku dosa, setelah itu saya dosa lagi. Jadi niat hatimu di sini yang harus dipertanyakan. Jalan baru mana yang engkau harus lewati setelah bertemu dengan Yesus? 3 raja dari Magus, 3 raja dari Timur setelah bertemu dengan Yesus kembali melalui jalan lain. Jalan lain mana? Sedangkan gereja perdana dikatakan mereka yang mengikuti jalan baru. Karena Yesus sudah bilang, saya adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini juga harus kita lihat. Oke, Prem. Ya, mau terakhirmu. Jadi intinya gini, Mo. Kalau katakanlah ya, si A tadi melakukan dosa itu, nanti kan saya ke sakramen lagi aja kan diampuni. Habis itu ya bikin lagi, saya lakukan lagi aja, nanti kan diampuni lagi kan, sakramen tobat kan diampuni. Pertanyaannya ya, yang terakhir, orang tuh betul-betul diampuni atau gimana sih Mo sebetulnya? Kalau memang dia sengaja seperti itu. Makasih Mo. Ya, saya sudah bilang tadi, kalau dia tidak mau ambil jalan baru, yang seperti saya bilang tadi, engkau sapu kotoran keluar rumah, setelah engkau pulang kau sapu lagi ke dalam rumah, rumahmu tidak akan pernah menjadi bersih.
engkau tetap jadi orang tersebut sudah mempermainkan Allah. Makanya tadi saya bilang sakramen tidak bisa mempermainkan sakramen dengan konsep piciknya kita. Makanya kita akan hidup di dalam yang tadi bilang akar dari semua konflik adalah melihat sakramen, melihat doa untuk memenuhi kepuasan hatimu. Baca kembali tadi Yakobus 4 ayat 4 tadi, Bruder. Siap. Romo. Atau Sofi. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah Ayat kamu 3 dulu. Ayat 3 setelah ayat 4. atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4-nya, Hai konsekuensinya. kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ingat itu. Setia atau tidak setia. Kalau seandainya kalian mengaku, tetapi di dalam pikiran untuk menjadi sahabat dengan dunia, kamu akan menjadi musuh Allah. Jadi jangan mempermainkan, ada 7 sakramen, jangan mempermainkan sakramen lah. Oke, bukan hanya rekonsiliasi. Bagaimana rasanya kalau orang lain mengkhianati Yesus sakramen? Atau yang namanya pencemaran hosti, contohnya kecil. Itu pernah dijawab waktu saya masih kecil. Marah besar itu ya. Tapi bagaimana orang mempermainkan sakramen pengakuan dosa dengan cara seperti ini? Itu artinya memaksa Tuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kita berdoa Bapa kami, setelah ampunilah kesalahan kami, dia katakan secara jelas, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti yang ada di dalam surga. Kita mempermainkan kehendak Allah untuk mengampuni kita. Tolong panggilan untuk orang Katolik semua, jangan main-main dengan sakramen. Jangan main-main dengan alat atau sarana untuk pengudusan. Oke, Prem. Terima kasih banyak. Oke. Oke, terima kasih Om Prem. Apakah sudah terjawab Om Prem semua? Sudah ya. Oke, kalau begitu. Oh iya, teman-teman, ini thumbnailnya untuk besok, untuk Zoom Romo, mentalitas biblis Katolik ya, dan juga mentalitas biblis Protestan. Kita akan memperbandingkan. Iya, versus ya. Jadi akan memperbandingkan. Jadi mungkin di sini maksudnya apa ya Romo ya? Mentalitas biblis Katolik dan Protestan tuh mentalitas secara apa ya? Paralel ayat kah atau pemilihan ayat atau bagaimana ya Romo? Kalau kita ngomong mentalitas, itu status cara pola pikir dan penafsiran dan perbedaan dan semua itu masuk ke dalam mentalitas. Semoga jangan terganggu secara mental ya. Nanti kita mulai dengan apa itu kata mental ya. Mentalitas artinya lebih kepada cara pandang dan juga bagaimana cara menghidupi di dalam penafsiran-penafsiran seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa di screenshot ini meeting ID-nya di 668-750-9121 meeting ID-nya dan passcode-nya tuh Epifani, E-nya besar. Dan ini tidak pernah berganti ya. Jadi dan ini sudah rutin setiap hari Kamis. Nah mungkin nanti minggu depan baru tidak ada karena kita merayakan Kamis Putih. Ya, jadi bisa di screenshot